Hai semua, assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Di video kali ini aku mau membuat 4 macam gorengan yang simple, bahannya juga mudah didapat, rasanya enak. Dan buat teman-teman yang penasaran untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Resep yang pertama, di sini aku mau bikin tahu wale aci. Di sini aku ada tahu pong, kemudian tahunya ini aku belah menjadi 2, dan selanjutnya ambil bagian putih dari dalamnya itu seperti ini. Kalau udah bagian dalamnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Dan ini udah selesai semua, kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan chopper. Di sini aku ada 50 gram daging ayam, kemudian tambahkan 3 siung bawang putih. Tambahkan juga garam, gula, dan penyedap rasa. Untuk ukurannya disesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan lada bubuk. Selanjutnya ini dicoper sampai dengan dagingnya halus. Kalau dagingnya udah halus, kita akan tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung terigu, dan 1 butir telur. Kemudian dicoper kembali sampai semuanya tercampur. Ini udah cukup. Adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu encer. Kemudian di sini aku tambahkan 3 batang daun bawang yang telah diiris tipis, dan aku masukkan juga bagian putih dari isi tahu pongnya. Selanjutnya ini diaduk sampai semua tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita ambil kulit tahu yang tadi telah disiapkan di awal. Selanjutnya ambil adonan daging dan tepungnya seperti ini ya teman-teman. Kita taruh di dalam tahunya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Dan kalau udah selesai, kita siapkan minyak panas, kita goreng dengan api sedang cenderung kecil saja. Oke ya teman-teman, sambil menyimak videonya, mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman, amin. Oke teman-teman, kalau tahunya ini udah kecoklatan bagian bawahnya, jangan lupa dibolak-balik ya supaya matang merata. Dan kalau udah matang merata seperti ini siap diangkat dan ditiriskan.
Oke, setelah tahunya matang, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa siapkan sambal cocolannya. Di sini ada bawang merah, cabai yang udah diiris kecil-kecil, tambahkan penyedap rasa, tambahkan kecap manis dan sedikit air, kemudian dicampur rata seperti ini, dan ini siap untuk digunakan. Lanjut untuk resep yang kedua, di sini aku bikin cemilan bakwan sayur kulit pangsit dengan cocolan sambal kacang, rasanya enak banget. Untuk bahannya di sini aku ada 100 gram wortel yang udah aku potong kecil-kecil korek api seperti ini. Kemudian ada 200 gram sayur kubis yang telah dipotong kecil seperti ini. Selanjutnya tambahkan 3 siung bawang merah yang telah diiris atau dipincang. Tambahkan 2 siung bawang putih yang telah diiris tipis seperti ini. Tambahkan 2 batang daun bawang ukuran kecil. Selanjutnya kocok 1 butir telur. Campurkan ke dalam sayuran. Tambahkan setengah sendok teh lada, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk atau royco, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula atau penyedap rasa. Selanjutnya semua bahannya ini dicampur sampai dengan tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku hanya pakai 5 sendok makan ya teman-teman. Jadi untuk bakwan sayur kali ini kita gunakan sedikit aja tepungnya biar nanti teksturnya itu enggak kebanyakan tepung tapi gurih dan manis dari sayuran. Dan untuk penambahan air di sini aku enggak tambahkan ya teman-teman, enggak pakai air. Jadi kita gunakan basah dari 1 telur dan sayuran yang telah kita cuci aja ya. Jadi seperti ini untuk adonannya, tidak memakai air dan supaya nanti bakwannya itu lebih kriuk. Oke, kalau udah tercampur rata, ini udah siap untuk digunakan. Dan di sini aku juga udah siapkan kulit pangsit. Kita gunakan kulit pangsit secukupnya ya teman-teman. Kita ambil 1 sendok makan sayurannya, kemudian taruh pas di tengah, dan di sini aku lipat ke dalam seperti ini, seperti di video ya teman-teman. Dan bagian bawahnya itu kita tekan seperti ini. Oke, di sini aku mau kasih lihat sekali lagi ya teman-teman. Ambil 1 sendok makan sayur, kemudian taruh pas di tengah dan lipat ke dalam, bagian bawahnya ditekan seperti ini, dan lakukan semuanya sampai dengan selesai. Dan ini udah selesai semua teman-teman ya. Selanjutnya siapkan minyak, kita panaskan minyak secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, kita bisa goreng bakwan sayur pangsitnya ini dengan api sedang saja. Oh ya, oke teman-teman, kalau ini bakwan pangsitnya udah masuk semua ya. Kita lihat kalau bagian bawahnya udah kokoh, jangan lupa dibalik supaya matang merata. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai minyaknya lebih banyak lagi, enggak dibolak-balik terus nggak apa-apa ya. Dan setelah
kuning kecoklatan, udah merata seperti ini udah garing, udah siap untuk diangkat. Dan setelah diangkat dan ditiriskan, ini bakwan sayurnya siap disajikan. Untuk resep yang ketiga, di sini aku membuat udang goreng tepung yang gurih, kriuk, enak banget. Untuk bahannya di sini aku ada udang segar yang ukurannya sedang saja. Kemudian di sini kita bersihkan dulu untuk udangnya ini ya. Kita gunting bagian punggungnya karena biasanya di punggung ini ada kotorannya ya teman-teman. Selanjutnya kita potong, kita buang untuk kepalanya. Selanjutnya kita kupas, kita buang kulitnya bagian perut. Sementara untuk kulit bagian ekornya kita biarkan saja seperti ini ya. Dan ini aku udah selesai semua mengupas serta mencuci bersih kembali. Selanjutnya aku taruh di atas tisu dapur seperti ini biar nggak basah ya udangnya. Dan setelah itu kita taruh di piring. Kita kasih bumbu dulu. Di sini aku kasih lada secukupnya, garam secukupnya, dan juga aku tambahkan sedikit baking soda. Kalau udah kita campur atau kita ratakan semua bumbunya ya. Kalau udah tercampur rata, ini sisihkan terlebih dahulu. Sementara itu kita bisa siapkan untuk petepungannya. Siapkan wadah serta ayakkan, kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 1 sendok tepung terigu, nggak usah terlalu munjung ya, biasa aja. Kemudian tambahkan sedikit baking powder. Kemudian ini diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Dan kalau udah kita aduk-aduk, kita campur semua bahan keringnya ini ya. Kalau udah tercampur rata, masukkan 1 butir putih telur, tambahkan 2 sendok makan air dingin, 5 sendok makan minyak goreng. Kalau udah ini tinggal diaduk, dicampur sampai merata. Oke teman-teman, untuk konsistensi adonannya seperti ini udah cukup ya. Ini siap untuk digunakan. Kemudian siapkan minyak panas. Setelah minyaknya panas, kita bisa menggoreng untuk udangnya ya. Kita celupkan udang ke dalam adonan tepung, kemudian ini tinggal digoreng. Goreng dengan api sedang saja. Dan setelah semuanya masuk, jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Kalau udah agak kecoklatan seperti ini, kita bisa kecilkan api, kita goreng dengan api kecil saja ya teman-teman. Dan kalau udah kuning kecoklatan, matang merata, ini siap untuk diangkat dan ditiriskan.
Oke teman-teman, ini udah matang dan ini udah matang semua. Ini cocok buat cemilan, anak-anak pasti suka teman-teman ya. Dan kalau kita hidangkan dengan cucuran saus sambal ataupun mayones, ini enak banget. Lanjut ke resep yang keempat. Di sini ada tempe goreng kriuk. Untuk bahannya di sini aku siapkan 1 papan tempe. Untuk tempenya ini dipotong tipis-tipis lebar seperti ini. Dan setelah selesai dipotong, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, 1 batang daun bawang yang diiris tipis, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kalau enggak ada bisa diganti dengan 2 siung bawang putih segar yang dihaluskan. Kemudian tambahkan air secukupnya, aduk sampai tercampur rata. Kalau semua bahannya udah tercampur rata dan konsistensi adonannya seperti ini udah cukup. Selanjutnya masukkan potongan tempe ke dalam adonan tepung. Baluri tempe dengan adonan tepung secara merata. Selanjutnya ini siap untuk digoreng. Di sini aku udah siapkan minyak panas. Selanjutnya langsung aja kita goreng ya. Digoreng dengan api sedang cenderung kecil saja. Dan kalau bagian bawahnya udah kuning kecoklatan, jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Kalau udah matang merata, kuning kecoklatan seperti ini siap diangkat dan disajikan. Dan sekian video dari saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman hari ini mau masak apa. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan ketemu di next video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.